Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan ini kita akan bahas nih yang lagi rame, yang lagi jadi bahan perdebatan, bahan pergunjingan, bahkan akan terjadi perang dunia ketiga. PA. Iya, ketawa koplo. Yakni tentang masalah polemik regulasi 8 pemain asing yang banyak ini ditentang nih sama para pemain lokal. Ini ada yang nanya kemarin, Bang, apakah emang di negara tetangga, negara ASEAN ini regulasi ini udah dipakai apa belum sih? Nah, sebenarnya ini kami udah pernah bikin loh berita seperti ini, pernah bikin video seperti ini, tapi mungkin ya mereka nggak terlalu nyimak waktu itu, atau mungkin udah lupa kali ya. Tapi ya nggak apa-apa deh, kita akan coba bahas ulang lagi, apakah regulasi 8 pemain asing ini tuh udah diterapin apa belum sih di Liga ASEAN dulu deh, jangan Asia. Oke, kita akan jelasin satu persatu. Yang pertama, Liga Malaysia 2024-2025. Regulasi pemain asingnya adalah 10 pemain dengan rincian 7 pemain asing bebas, 2 dari Asia dan 1 dari ASEAN. Tapi dengan catatan cuma 6 pemain aja yang boleh tampil dalam satu pertandingan, yakni 4 pemain asing bebas, 1 Asia dan 1 ASEAN. Sementara sisanya boleh menjadi cadangan, alias dalam satu pertandingan itu boleh memakai 10-10-nya tapi gantian. Yang kedua, Liga Singapura 2024-2025. Regulasi pemain asingnya itu adalah 6, tapi bedanya Singapura ini cuma boleh mendaftarkan pemain 25 aja, makanya pemain asingnya dibatasin jadi 6. Tapi meskipun cuma 6-6-nya ini bebas, nggak peduli dari negara manapun dan usia berapapun masih boleh main. Kenapa demikian? Karena di Liga Singapura ini nggak semuanya dari tim Singapura ya. Ada tim dari Brunei yakni DPMM dan juga tim dari Liga Jepang yakni Albirex Niigata. Jadi masalah pemain asing ya itu sih nggak standar lah katanya. Yang ketiga, Liga Thailand 2024-2025. Regulasi pemain asingnya adalah tak terbatas, alias setiap klub boleh merekrut berapapun pemain asing, asal tiap kali main cuma 7 pemain aja yang boleh ada di lapangan, yakni 4 dari pemain bebas, 1 dari Asia dan 2 dari ASEAN, serta 4 lagi itu boleh dipakai cadangan, alias dalam satu pertandingan Liga Thailand itu setiap tim boleh memakai 11 pemain asing. Yang keempat, Liga Vietnam 2024-2025. Regulasinya sama kayak Indonesia, 8 pemain asing dengan rincian 6 pemain asing bebas, 1 Asia dan 1 ASEAN. Sama ya kayak di Indonesia, cuma bedanya kalau di Liga Vietnam itu boleh 8-8-nya langsung main, tapi dengan syarat setiap klub di Liga Vietnam harus memiliki pemain timnas. Jadi setiap klub di Liga Vietnam itu harus ngerekrut pemain timnas ya. Yang kelima, Liga Filipina 2024-2025. Regulasi pemain asingnya nggak terbatas, sama kayak Liga Thailand. Mau berapapun klub rekrut pemain asing silahkan saja, asal setiap kali main itu cuma boleh pakai 7 pemain asing dengan rincian 6 pemain asing bebas mau dari manapun plus 1 kiper asing. Ya, Liga Filipina mewajibkan setiap timnya itu harus memakai 1 kiper asing. Sementara untuk cadangan boleh pakai pemain asing. Jadi nanti mau pemain asing diganti pemain asing nggak masalah. Yang penting yang ada di lapangan cuma ada 7 pemain asing.
Yang keenam, Liga Kamboja 2024-2025. Regulasinya sama, 8 pemain asing dengan rincian 6 pemain asing bebas, 1 Asia dan 1 ASEAN. Tapi dalam satu pertandingan itu cuma boleh ada 5 pemain di lapangan. 3 sisanya menjadi cadangan. Yang ketujuh, Liga Myanmar 2024-2025. Ini belum diputuskan ya, sebab liganya aja belum dimulai. Tapi kalau berkaca di musim lalu, ini sama seperti Indonesia. Regulasi pemain asingnya adalah 6, yakni 4 bebas, 1 Asia dan 1 ASEAN. Yang kedelapan, Liga Laos 2024-2025. Ini belum diputuskan juga ya, sebab liganya belum mulai. Tapi kalau musim lalu sama, pakai 6 pemain asing. Cuma bedanya 6 pemain asing itu bebas dari negara manapun. Nggak peduli Asia atau ASEAN, pokoknya bebas lah. Yang kesembilan, Liga Brunei 2024-2025. Regulasinya nggak ditentukan ya. Jadi setiap tim itu boleh pakai pemain asing, boleh nggak pakai pemain asing. Asal kalau mau pakai pemain asing, cuma ada 4 yang ada di lapangan. Sisanya mau berapapun juga boleh jadi cadangan. Paham ya? Yang ke-10, Liga Timor Leste 2024-2025. Nggak ada regulasi soal pemain asing. Mau pakai syukur, nggak pakai juga nggak apa-apa. Sebab di sana kompetisinya masih kompetisi amatir. Jadi ya silahkan saja, mau berapapun pakai pemain asing silahkan saja, asal kuat katanya. Yang ke-11, Liga Australia 2024-2025. Ini mah nggak usah ditanya lagi ya. Ini sama dengan Liga Inggris. Mau berapapun pakai pemain asing silahkan. Asal yang penting dalam satu tim itu masih ada orang Australianya. Mau diturunin semua 11 pemain asing juga nggak masalah di dia mah. Jadi udah jelas ya, di negara-negara ASEAN manapun juga soal regulasi pemain asing ini hampir sama semuanya. Nah, kenapa tim-tim ASEAN pun menerapkan hal seperti ini? Ya tujuannya agar demi popularitas dan juga demi bersaing di kancah Asia. Sebab mereka pun sadar kalau cuma mengandalkan talenta lokal mereka, ini nggak bisa bersaing dengan tim-tim Asia lainnya. Buat kami gini loh ya, kami ini tuh bukan mendukung Liga 1 banyak pemain asingnya loh ya. Kami juga sama orang lokal, pengennya juga pemain lokal kita ini nggak tersingkirkan oleh pemain asing. Tapi kan kita sama-sama tahu mental bangsa ini tuh udah sangat payah. Belum apa-apa aja udah nyerah duluan. Kalau kita ini cuma main dengan teman kita lokal kita satu negara, nah gimana kalau kita lawan tim luar yang orangnya gede-gede tinggi, pasti kalah mental duluan kan? Makanya dimasukkanlah pemain asing agar kita ini terbiasa main dengan pemain yang gede-gede kayak gitu. Ngerti dong? Pemain asing itu berpengaruh juga loh buat pemasukan klub. Saya pernah rasain dulu, main itu cuma digaji kalau nggak salah 60.000 per satu pertandingan. Cuma gara-gara klub itu nggak punya sponsor, cuma ngandelin duit dari pemerintah. Ya gimana klub mau dapat duit, nggak punya sponsor? Gimana klub dapat sponsor kalau nggak liganya ini masih amburadul gitu loh. Makanya dimasukkanlah pemain-pemain asing dengan tujuannya agar menarik minat penonton lebih banyak. Bahkan penonton di luar negeri yang ujungnya apa? Menaikkan rating liga kita. Akhirnya sponsor pun masuk dan klub pun juga dapat sponsor. Itu loh tujuan utama memasukkan pemain asing itu. Dan itu terbukti loh sekarang. Dulu kami ya, orang tua kami itu selalu bilang gini, ngapain sih nak pengen jadi pemain bola? Pemain bola itu nggak ada masa depannya. Ayo, siapa tuh orang-orang yang tahun 80-90-an pasti ngedenger gitu deh dari orang tuanya. Tapi anak zaman sekarang, orang tuanya pasti ngotot banget kan ingin anaknya jadi pemain bola. Kenapa demikian? Sebab kehidupan para pemain bola ini udah melebihi dari pejabat. Gaji di atas UMR, semuanya terjamin, ya kan? Makanya ya, segala sesuatu itu jangan dilihat dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Kita pun gak boleh menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Siapapun boleh berpendapat. Yang suka 8 pemain asing silakan. Yang gak suka 8 pemain asing pun silakan. Itu hak pendapat masing-masing. Kita gak boleh ribut satu sama lain ya.
Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal celotehan Putra Nababan di rapat Komisi 10 DPR RI saat mensahkan berkas naturalisasi. Catat ya, bukan naturalisasi, tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu namanya pewarganegaraan. Catat ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada yang namanya naturalisasi, tapi pewarganegaraan. Sebab Calvin Verdong dan James Raven ini bukan orang luar loh ya, tapi orang Indonesia. Nah, inilah komentar dari Erick Thohir. Ya, Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaikin sekarang kan, nasionalisasi itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ya, ada pemain U17 kita, U20 kita kemarin bapak ibunya dari kan orang Afrika. Orang Afrika ya. Siapa namanya? Sudan. Bapak ibunya Sudan, lahir di sini. Punya KTP, punya dia orang apa ya? Ya orang kita udah lahir di sini gimana ya kan? Nah, jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi, dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan? Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, ini nggak bisa. Ya. Gimana? Udah jelas ya sekarang? Kan kami udah bilang, mereka yang ngerasa sebagai wakil rakyat, diplomatis, punya gelar tinggi, tapi kok yang gini aja nggak ngerti sih? Nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti? Karena ada maksud-maksud tertentu. Kami yakin sih, sekelas Putra Nababan harusnya udah paham dan bisa ngebedain yang namanya naturalisasi dengan diaspora. Ya dong? BTW kemarin masih ada yang nanya aja nih, Bang, diaspora itu kepanjangannya apa sih, Bang? Diaspora itu bukan singkatan ya, tapi kata-kata. Diaspora itu diambil dari bahasa Yunani kuno, atau lebih tepatnya dari bahasa Sanskerta, yang artinya itu adalah penyebaran. Jadi bukan singkatan ya diaspora itu, tapi memang sebuah kalimat. Makanya orang-orang seperti Putra Nababan, Hinca Panjaitan, mereka ini udah tahu hal ini sebenarnya. Tapi karena mereka ini punya misi-misi tertentu yang akhirnya bikinlah sebuah polemik seperti ini. Cuma yang heran itu tujuan mereka apa sih gitu loh. Toh sekarang apa yang dilakukan PSSI kan semuanya demi timnas, demi negara. Apa salah kalau PSSI ambil warga Indonesia yang dari luar buat memperkuat timnas, terus timnas jadi bagus? Kan aneh aja loh. Ada orang Indonesia yang nggak mau negaranya maju, kecuali memang mereka punya misi-misi tertentu. Ya dong. Inilah realita miris bangsa kita yang harus kita ketahui sama-sama. Cuma gara-gara egoisme dan keserakahan sebelah pihak, akhirnya lupa jati diri. Dan lupa demi apa kita sebenarnya dilahirkan. Kita dilahirkan itu cuma untuk membela nama. Nama siapa? Nama keluarga kita, nama negara kita, dan nama agama kita. Sebelum lanjut ke Liga 1, kita jawab dulu pertanyaan yang nanya soal tim Liga 3 yang promosi ke Liga 2. Oke, akan kita rekap ya tim yang promosi dari Liga 3 ke Liga 2. Ada Dejan FC, asal Depok, Jawa Barat. Ada Persiku Kudus, ya asal Kudus, Jawa Tengah. Ada Persibo Bojonegoro, ya asal Bojonegoro, Jawa Timur. Ada Farmel FC, asal Tangerang, Banten ya. Ada Persikas Subang, Subang, Jawa Barat. Dan ada Persikota Tangerang. Ya, 6 tim ini dipastikan lolos ke Liga 2 musim depan. Dan tahukah kalian, musim depan itu Liga 2 diikuti oleh 26 klub. Dan dari 26 klub itu, 19 diantaranya berasal dari Pulau Jawa. Dan inilah daftar tim Liga 2 musim 2024-2025. Yang pertama dari klub asal Jawa dulu ya, ada Bekasi City, asal Bekasi.
ada Persikabo asal Bogor, Dejan FC asal Depok, Persikas asal Subang, dan PSKC asal Cimahi. Jadi 5 ya yang jadi Jawa Barat. Ada Persekat dari Tegal, Nusantara United dari Boyolali, Persiku dari Kudus, Persijap dari Jepara, dan Persipa dari Pati. 5 tim Jawa Tengah. Ada Deltras FC Sidoarjo, Persela Lamongan, Gresik United Gresik, Persibo Bojonegoro ya, 4 tim dari Jawa Timur ya. PSIM dari Jogja, Rans FC dari Jogja ya, 2 dari DIY, Bayangkara FC dari Jakarta, Farmel FC dari Tangerang, dan Persikota dari Tangerang alias 2 dari Banten. Sisanya Persipura dari Jayapura, Persewar dari Waropen, Sriwijaya FC dari Palembang, PSMS dari Medan, Persiraja dari Banda Aceh, PSPS dari Pekanbaru, dan Persipal dari Palu. Nah, dengan catatan Nusantara United kabarnya musim depan akan bermain di IKN, di stadion baru katanya. Buat yang nanya siapa pemenang gol terbaik Liga 1 2023-2024, jawabannya adalah gol Mocine Hasan dari Persita Tangerang. Tuh, udah diumumin ya di akun Liga 1 Match. Dari Bali United, setelah gagal juara musim ini, Bali United kok tiba-tiba cuci gudang ya? Nah, saat berita ini dibuat 6 Juni 2024, itu sekitar ada 8 pemain yang sudah keluar dari Bali United. Nah, sekarang kita akan rekap ya. Ada Fadil Sausu, tujuannya adalah klub Malut United. Ada Muhammad Ridho, kiper ya, tujuannya ya ke Barito Putra. Ada Jajang Mulyana, tujuan ini masih belum serius nih, masih simpang siur nih, sebab masih banyak klub yang ngeburu Jajang Mulyana. Ada Persib, ada Persija, Madura, Arema, Persita, Malut United, dan lain-lain. Jadi belum jelas nih status Jajang nih. Lalu ada Jefferson Asis, tujuan klub selanjutnya nggak diketahui. Ada Haudi Abdillah, tujuan klub selanjutnya PSIS, Persis Solo, dan Persik Kediri. Ada Ramdhanil Staluhu, tujuan klub selanjutnya adalah Malut United dan Persija. Ada Muhammad Rashid, tujuan klub selanjutnya adalah Persebaya. Dan ada Eber Besa, tujuan selanjutnya adalah Arema, Persija, dan klub luar Indonesia. Kalau kami ditanya kenapa Bali United cuci gudang ya, kami nggak bisa jawab secara pasti, sebab informan kami di Bali cuma taunya ini tuh keputusan dari para pemain itu sendiri yang emang mau mundur dari Bali United. Soal alasannya kenapa mundur ya cuma mereka kan yang tahu ya, cuma itu yang kami tahu. Kami nggak mau jawab lebih jauh lagi, takutnya dibilang sok tahu. Oke, paham ya?